Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyani Oktaviana Rizal dari kelas MJ803, mata kuliah Cyber Security Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Information System Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security yang ditulis oleh Andri Boyko, Vira Cedric, dan Olha Boyko. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Prosedia Computer Science pada tahun 2019. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan bagaimana sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola ketidakpastian dan resiko dalam rantai pasokan, serta tantangan yang dihadapi perusahaan terkait keamanan cyber. Nah, untuk outline pembahasan pada presentasi kali ini terdiri atas yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga variabel penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Abstrak pada jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan pada perusahaan dengan produksi multi komponen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan serta mengidentifikasi cara-cara pendukungnya melalui sistem informasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi paling efektif dalam mendukung informasi rantai pasokan, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber-sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Nah, untuk berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, produsen harus mampu menyelesaikan permasalahan kompleks terkait keamanan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan baru dalam mengidentifikasi dan memprediksi resiko pasokan dalam kondisi penuh ketidakpastian, serta usulan solusi komprehensif untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Latar belakang dari pembahasan manajemen rantai pasokan berawal dari pentingnya pengelolaan aliran produk yang efisien dalam memenuhi kebutuhan pasar, baik dalam skala besar maupun kecil. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya internet, konsep SCM ini berkembang dari sekedar pengelolaan aliran fisik barang menjadi sistem yang lebih kompleks, melibatkan integrasi antara berbagai entitas dalam rantai pasokan seperti produsen, pemasok, dan distributor. Nah, hal ini juga menciptakan jaringan kolaborasi yang lebih transparan dan efisien, serta memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan mengurangi biaya operasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988, sistem SCM ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan otomatisasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan distribusi produk. Berbagai sistem informasi yang terintegrasi dalam SCM kini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan berbagai aspek operasional, termasuk produksi, logistik, dan manajemen persediaan. Hal ini berguna untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi dengan biaya yang rendah. Dengan penerapan sistem ini, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif seperti pengurangan waktu pemrosesan pesanan, penghematan biaya pembelian, dan meningkatkan profitabilitas. Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, muncul pula tantangan serius dalam bentuk resiko keamanan cyber. Keterhubungan digital yang tinggi antara produsen, pemasok, hingga pelanggan justru menciptakan celah baru yang rentan disusupi oleh ancaman cyber. Sistem SCM tidak dilengkapi dengan manajemen keamanan yang andal akan berpotensi mengalami kebocoran hingga gangguan operasional berskala besar.
Ketidaksiapan dalam menghadapi kerentanan ini dapat menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana integrasi teknologi dalam SCM dapat mengoptimalkan tanpa mengabaikan faktor keamanan, serta bagaimana strategi pencegahan risiko cyber dapat dikembangkan secara proaktif untuk menjaga keberlanjutan dalam sistem pasokan di tengah kompleksitas digital saat ini. Variabel pada penelitian ini adalah yang pertama, ketidakpastian. Hal ini mengacu pada variabel-variabel tak terduga dalam rantai pasok seperti fluktuasi permintaan, keterlambatan pasokan, dan krisis produksi. Hal ini diidentifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas integrasi sistem informasi. Kemudian yang kedua ada resiko. Hal ini mengacu pada resiko yang berasal dari sumber internal dan eksternal seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun gangguan eksternal seperti perubahan regulasi atau bencana. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan cyber atau cyber security. Hal ini merujuk pada ancaman dan kerentanan seperti serangan trojan, spyware, serangan melalui cloud, IoT, dan DevOps. Variabel ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan sistem informasi dalam SCM. Pada hasil pembahasan ini mengungkapkan bahwa integrasi teknologi yang tinggi tidak hanya mendatangkan efisiensi tapi juga membawa serta potensi resiko keamanan yang signifikan. Berbagai bentuk serangan cyber dan kerentanan sistem telah menjadi isu sentral dalam pengoperasian SCM kontemporer, terutama ketika infrastruktur yang digunakan melibatkan sistem terbuka, layanan cloud, dan perangkat IoT yang rentan. Yang pertama yaitu penggunaan server proxy dalam implementasi SCM telah menjadi celah potensial bagi peretas untuk menembus jaringan. Server ini meskipun berfungsi sebagai penghubung data dan pengaman konten, juga dimanfaatkan untuk memindai kelemahan sistem seperti aplikasi yang tidak diinginkan, trojan, hingga rekayasa tautan web. Dalam konteks ini, SCM tidak hanya berfungsi sebagai alur logistik, tapi juga menjadi sasaran strategis karena kompleksitas datanya. Ancaman seperti browser hijacking dan clickjacking tidak sekedar merugikan individu, melainkan mampu mengganggu alur distribusi dan kendali produksi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada spyware dan perangkat lunak iklan atau adware semakin merusak integritas jaringan SCM. Dengan menyamar sebagai aplikasi, spyware dapat mengumpulkan data sensitif perusahaan tanpa sepengetahuan pengguna. Dalam ekosistem SCM yang saling terhubung secara real-time, penyebaran spyware dapat memperburuk situasi dengan memungkinkan akses jarak jauh oleh pihak luar ke dalam sistem kontrol produksi. Hal ini mengakibatkan tidak hanya pencurian data tapi juga potensi manipulasi proses produksi dan pengiriman. Kemudian yang selanjutnya ada kompromi email bisnis yang menjadi metode serangan yang semakin marak. Dalam sistem SCM digital, setiap bagian dari alur rantai pasokan, mulai dari permintaan, pembelian, hingga pembayaran vendor, melibatkan pertukaran informasi melalui email korporat. Teknik rekayasa sosial digunakan untuk meniru pejabat tinggi perusahaan dan memerintahkan transfer dana secara ilegal. Karena email semacam ini tidak membawa tautan mencurigakan atau malware, maka sistem keamanan konvensional cenderung gagal mendeteksinya, menjadikan ini sebagai bentuk serangan yang sangat merusak dan sulit dilacak. Kemudian ada penggunaan layanan DevOps dalam sistem SCM,
memperlihatkan adanya ketergantungan terhadap sistem open source dan basis data terbuka seperti MongoDB, CouchDB, dan Elasticsearch. Kesalahan konfigurasi umum seperti autentifikasi yang dinonaktifkan menjadi layanan ini target yang empuk. Data menunjukkan lebih dari 75% layanan seperti Elasticsearch dan Docker ditemukan dalam keadaan terbuka. Hal ini menciptakan peluang besar bagi penyusupan sistem dan menunjukkan masalah bukan hanya pada teknologi, tapi pada minimnya kesadaran akan konfigurasi dasar keamanan. Kemudian, teknologi cloud. Hal ini juga memperumit permasalahan. Dalam praktik SCM modern, cloud menjadi pusat penyimpanan proses analitik hingga pengendali produksi lintas wilayah. Namun, infrastruktur cloud tidak diaudit secara berkala atau tidak terkendali, menciptakan zona tak terlihat dalam sistem jaringan organisasi. Celah ini kerap disebut sebagai shadow IT. Hal ini berkontribusi terhadap 20-40 infrastruktur perusahaan yang lepas dari pengawasan. Serangan melalui sistem cloud dapat menyebabkan kebocoran data berskala besar, gangguan operasional, bahkan sabotase sistem produksi. Kemudian yang terakhir ada perangkat IoT yang menjadi bagian integral dalam sistem pemantauan produksi dan logistik, juga menyimpan risiko besar. Seringkali perangkat ini dirancang tanpa memperlihatkan aspek keamanan, mulai dari kamera pemantau gudang, sensor suhu, hingga sistem pelacak kendaraan pengiriman. Dengan sistem pembaruan keamanan yang lambat atau bahkan nihil, perangkat ini menjadi pintu belakang bagi peretas. Tantangan semakin besar ketika tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi. Jika perangkat-perangkat ini disusupi, apalagi jika tim implementasi telah meninggalkan proyek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu meskipun digitalisasi dalam SCM menghadirkan banyak manfaat dari efisiensi hingga peningkatan profit, namun keberhasilan transformasi ini sangat tergantung pada kesiapan sistem keamanan informasi yang menyertainya. Ketidaksiapan dalam menghadapi ancaman keamanan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga membahayakan keberlangsungan operasional perusahaan. Organisasi memerlukan analisis konteks keamanan waktu nyata untuk memastikan pengendalian yang mudah. Tanpa solusi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran, peretas dapat bergerak di jaringan tanpa terdeteksi. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan mengimplementasikan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Perusahaan juga harus melakukan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Oleh karena itu, sistem penguatan keamanan cyber, audit secara berkala, peningkatan kesadaran keamanan di tingkat manajerial, serta mengembangkan kebijakan keamanan berbasis resiko menjadi langkah yang urgent yang harus diambil agar rantai pasokan digital tetap adaptif sekaligus terlindungi. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.